World Economic Forum on East Asia hari ini memasuki hari kedua. Apa saja agenda pembicaraan para pemimpin negara dan pemimpin perusahaan besar dunia pada hari kedua ini, termasuk Bank Mandiri yang menyatakan mendukung pelaksanaan WF. Dan kita langsung saja bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Haryadi Jamal. Sadrina, bisa Anda gambarkan bagaimana keterlibatan Bank Mandiri selaku perusahaan peserta forum WEF ini? Ya, memang World Economic Forum ke-24 yang diselenggarakan di Indonesia selama 2 hari ini memang didukung oleh Bank Mandiri. Ini untuk membantu meningkatkan investasi dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemarin sudah ada juga Budi Gunadi Sadikin selaku dari Direktur Utama PT Bank Mandiri dan juga selaku Wakil Ketua World Economic Forum ini mengatakan bahwa dengan adanya forum ini dapat mempromosikan pemimpin Indonesia bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang pendidikan, kebudayaan, dan juga masakan-masakan Indonesia di sini diperkenalkan kepada semua perusahaan-perusahaan dan juga pemimpin-pemimpin negara di 40 negara di Asia Timur. Dan hari ini, di hari kedua ini memang ada beberapa sesi yang sudah dilakukan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi hingga hari ini. Dan ada pun isu-isu penting yang salah satunya adalah untuk Indonesia mengenai masyarakat dan juga pengembangan bakat, di mana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara. Inilah yang menjadi suatu aset yang sangat fantastis untuk Indonesia. Namun bukan hanya itu juga, tapi juga ada pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, tapi juga ada tantangan dengan adanya pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat di Indonesia. Ini harus diimbangi oleh keterampilan dari sumber daya manusianya. Dan kemarin memang Presiden Joko Widodo juga sudah mengundang kepada seluruh perusahaan-perusahaan dan juga pemimpin-pemimpin negara untuk berinvestasi di Indonesia. Dan tadi saya juga sempat berwawancara dengan Sergey, dan juga di sini adalah dari Managing Director Professional Staffing for Asia. Dia mengatakan bahwa dengan keterbukaan Indonesia saat ini adalah menjadi kunci atau pintu masuk kepada investor-investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dan di sini dalam World Economic memang kemarin sudah ada negara-negara yang menjanjikan untuk berinvestasi di Indonesia, di antaranya Rusia, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Ade? Ya, Sadrina, Anda tadi menyatakan ada sejumlah isu yang kemudian dibahas di World Economic Forum hari ini. Lalu mungkin Anda bisa menjelaskan kepada kami dan juga pemirsa agenda penting apa saja di World Economic Forum yang dibicarakan di hari kedua ini? Ya, di hari kedua ini memang ada beberapa sesi dan juga pembicaraan di World Economic Forum ini. Di antaranya adalah soal infrastruktur, kemudian juga korupsi, anti korupsi dalam investasi, dan nanti juga akan ada ketahanan pangan, serta nanti juga akan mengenai keuangan dan juga perekonomian. Dan di sini salah satunya yang menarik adalah mengenai anti korupsi di bidang investasi. Tadi kami juga sempat mewawancarai dari Nathalie Subagio di sini bahwa Indonesia atau pemerintah Indonesia di sini harus serius untuk membasmi korupsi. Jika ingin berinvestasi yang baik dengan jangka panjang dan juga berkelanjutan, pemerintah Indonesia harus menjamin kepastian hukum akan pembersihan korupsi. Jika nantinya kondisi korupsi ini semakin memburuk begitu, dan nanti di sini investor asing akan menarik investasinya di Indonesia, dan kita harapkan ini tidak terjadi. Kemudian daripada itu, dari Nathalie Subagio sendiri mengatakan bahwa korupsi bukan hanya KPK saja yang harus memberantas, tapi juga ada kesadaran dari masyarakat Indonesia. Bukan hanya pemerintahan dan KPK saja yang harus membasmi korupsi ini. Dan berikut adalah pernyataan dari Nathalie Subagio selaku Chairperson Transparency International Indonesia. Kita tidak secara serius menangani korupsi, itu tentu akan mempersulit upaya kita untuk mencapai pembangunan ekonomi kita. Karena kita mau tidak mau butuh investasi, apakah itu dari dalam ataupun dari luar negeri. Dan investasi itu tidak akan terjadi. World Economic Forum ini di hari kedua merupakan hari terakhir juga. Nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat akan ada penutupan World Economic Forum ini, dan juga dihadiri oleh sejumlah wakil ketua World Economic. Di antaranya adalah Budi Gunadi Sadikin, yaitu Wakil Ketua World Economic, dan juga tentunya John Riyadi, yaitu selaku Direktur Lipo Group. Ade? Baik, Sadrina, terima kasih. Dan pemirsa, demikian laporan langsung dari reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Haryadi Jamal langsung dari Hotel Shangri-La, Jakarta.